وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang mulia ini, malam yang berbahagia ini, kita telah sama-sama melaksanakan salat fardu Isya dengan berjamaah. Kemudian kita telah sama-sama menyelesaikan salat sunnah tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untayan puji beserta syukur, kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu. Alhamdulillah, dalam acara tarlim, yaitu tarawih keliling dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor. Kemudian alhamdulillah kita juga kedatangan tamu dari Bapak Lurah Kelurahan Kencana, Bapak Muslim. Saya ucapkan ahlan wa syahdan. Kemudian pada malam hari ini acara yaitu penyerahan secara simbolis dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor berkaitan dengan bantuan dana hibah di tahun 2022 bertepatan dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mari sama-sama kita buka acara pada malam hari ini dengan membacakan Al-Quran, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan baik dan lancar, senantiasa mendapatkan naungan ridho dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa ala kulli halatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Baik hadirin wal hadirat, sebelum acara inti penyerahan bantuan secara simbolis akan disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Bogor, sebelumnya ada beberapa sambutan yang akan disampaikan oleh, yang pertama sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKM Masjid Jami'ah Raya, yaitu Al-Ustaz Nan Subaidi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa adkhala jannatahu man amana bihi sayyida bani adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pada salam kehormatan Islam, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, terutama nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam.
dan alhamdulillah kita diberi nikmat sehat walafiat, termasuk sehat jasadia dan sehat rohania. Dengan kesehatan ini alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, pada malam yang penuh dengan keberkahan, kita bisa kumpul bersama-sama dalam rangka tarwih Kota Bogor secara silaturahmi ke Masjid Jami Ar-Raya. Alhamdulillah, salawat beriring salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in ila yaumiddin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama yang kami muliakan Kepala Dinas Perhubungan dari Kota Bogor dan juga Bapak Lurah Bencana, Bapak Muslim yang kami muliakan beserta rombongan, dan juga Bapak RW 11 yang alhamdulillah senantiasa selalu mendampingi kita semua. Alhamdulillah Bapak Kesepuhan sebagai tokoh masyarakat Masjid Jami Ar-Raya, Bapak Yai Haji Topan Abdul Fatah, dan juga pengurus-pengurus Masjid Jami Ar-Raya, alhamdulillah sama-sama bisa kita hadir pada malam ini, dan juga jamaah sekalian, jamaah ibu-ibu, jamaah bapak-bapak, ahli tarawih semua, alhamdulillah mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya tidak panjang dan lebar yang saya uraikan, karena ini mengenai masalah pokok ya, dalam acara simbolis penyerahan dana bantuan sosial yang sudah masuk, yaitu sebesar 25 juta rupiah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah telah kita terima dari Kota Bogor. Namun ini secara simbolis pada malam ini alhamdulillah mengutus dari Kota Bogor, yaitu diwakilkan dengan Kepala Tim Dinas Perhubungan, dan alhamdulillah dengan Pak Lurah bisa datang pada malam ini. Mudah-mudahan langkah beliau diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, sehat walafiat, serta hidup diputar dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun sedikit saya ada sedikit ya yang tersimpan dalam hati Pak Yusuf, karena posisi Masjid Ar-Raya pada saat ini banyak kebutuhan yang perlu kita realisasikan, terutama kita pembenahan secara tempat yang sederhana. Cuman langkah ke depan insya Allah, karena disesuaikan antara masjid dengan jamaah itu sudah tidak memadai, apalagi pada hari Jumat itu jamaah sampai keluar, sampai tempat parkir diisi dengan jamaah. Alhamdulillah tarawih pun juga sampai keluar gitu. Nah, jadi kita sebagai pengurus memiliki rasa tanggung jawab dan berpikir gimana langkah ke depan kita harus melebarkan ini masjid. Bahkan insya Allah kalau cita-cita itu kita harus tinggi dan harus besar. Mudah-mudahan Allah mengabulkan antara maksud dan tujuan kita semua. Tapi ini semua berkah dukungan dari pihak masyarakat dan juga dukungan dari pihak Pemkot, dari pihak pemerintahan. Karena insya Allah saya akan membuat satu program proposal untuk pelebaran masjid. Insya Allah akan direncanakan terbentuk 2 lantai. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan ya, kita berharap. Cuman insya Allah kalau seandainya nanti saya terbuat proposal, mohon dari Pemkot mempermudah dan memperlancar dan betul-betul mensupport untuk program pembangunan Masjid Ar-Raya. Karena kalau ditinjau sesuai dengan program pemerintah seperti terbangunnya sekolah. Nah, kita menyesuaikan, apalagi kalau seandainya sekolah kita udah terbentuk, udah jadi, maka itu
pasti kita melaksanakan sholat berjamaah atau posisi tepat itu bakal hidupnya di masjid kita semua. Maka saya sangat berharap mudah-mudahan kalau seandainya nanti kita berbentuk proposal untuk langkah ke depan dipermudah oleh dari pihak Pemkot dan sangat didukung disebut untuk kemajuan masjid tempat ibadah kita semua. Cuma itu aja yang saya sampaikan karena mengingat waktu sudah agak malam ya. Jadi alhamdulillah pada malam ini mudah-mudahan semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKMC Cimarayan yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya untuk sambutan yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Lurah Kelurahan Kencana yaitu Bapak Muslim. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Yang saya hormati Ketua IKM Masjid Al-Raya RW 11, yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Bapak Eko Prabowo. Selamat datang di Kelurahan Kencana. Yang saya hormati Ketua RW 11, Bapak Salari, Bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Raya yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul melaksanakan ibadah sholat isya lanjut dengan tarawih jamaah dengan dihadiri oleh pimpinan kita Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor sekaligus menjabat sebagai pengawas ya Pak, artinya pengawas vaksin booster untuk wilayah kerja Puskesmas Kayu Manis. Jadi Pak Kadis ini beliau yang memantau dan mengawasi pelaksanaan vaksin booster di 3 kelurahan, Kelurahan Kencana, Cibadak, dan Kayu Manis. Alhamdulillah capaian vaksin booster untuk di Kencana walaupun tidak masuk target karena targetnya 300 per hari, tapi capaian secara keseluruhan kita sudah kalau dari awal booster yang dicanangkan alhamdulillah sudah lebih dari 50% tercapai. Namun kalau sejak seminggu kemarin kita baru 38% pencapaian vaksin. Ya mudah-mudahan sampai waktu ditentukan kita mencapai target yang ditentukan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini simbolis penyampaian bantuan hibah dari pemerintah Kota Bogor kepada Masjid Al-Raya yang sudah ditransfer, dan hari ini adalah simbolis penyampaiannya oleh Kepala Dinas. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi Masjid Al-Raya dengan rencana-rencana pengembangannya, walaupun nilainya tidak seberapa, tapi ini kan bentuk perhatian dari pemerintah Kota Bogor. Selanjutnya mungkin untuk kemakmuran Masjid Al-Raya, alhamdulillah dengan jamaah yang luar biasa
biasa. Biasanya hari-hari ini sudah masjid tambah besar. Hari Minggu, hari 10 terakhir ke masjid tambah besar. Awalnya masjid sempit, 10 hari ke belakang masjid tambah besar. Tapi alhamdulillah harian penuh full. Ini benar-benar menjadi keberkahan bagi kita semua. Demikian pengantar dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Lurah Kencana Bapak Muslim. Baik para jemaah sekalian, selanjutnya adalah acara inti taklim pada malam hari ini, yaitu penyampaian penyerahan bantuan dana hibah dari Provinsi Kota Bogor yang akan disampaikan oleh Bapak Kadishub Kota Bogor, yaitu Bapak Eko Prabowo. Kepadanya kami waktu dan tempat kami persilakan. Saudara Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Lurah Kencana Muslim, yang saya hormati Pak RW 11, yang saya hormati Ketua DKM Aroyan, sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah sholat Isya dan Tarawih yang mudah-mudahan sama-sama dimuliakan oleh Allah SWT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena dengan ridho dan rahmatnya, alhamdulillah wa syukurillah, di saum yang ke-19, kemudian sholat tarawih yang ke-20, Allah SWT masih memberikan nikmat tiada tara kepada kita semua, khususnya nikmat Islam, iman, dan lebih khusus lagi nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, kerabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, pertama yang saya sampaikan, mohon maaf karena mengganggu waktu ibadah, waktu istirahat Bapak Ibu sekalian, waktu yang sudah beranjak malam, yang sekiranya setelah sholat Isya tarawih dipakai tadarus, kemudian dipakai ibunya untuk mempersiapkan untuk sahur yang belum buka, santap buka, menyantap untuk buka. Kami hadir, sebenarnya kami tim 26. Kami tahu juga tadi sore, jadi kami juga sama anak-anak saya sudah belum pulang, mandi di jalan saja. Karena kegiatannya tadi sangat padat, demonstrasi anak-anak kita mahasiswa 2 tempat, di Jalan Juanda sama Jalan Sudirman. Kalau Jalan Juanda tidak disekat, mendekati ring 1, itu sistem satu arah sudah stuck pasti. Di samping itu dari pagi kita sudah clearkan area Jalan Ostisla, Surya Kencana untuk kegiatan Kresna Pak Presiden pembagian sembako. Jadi setengah 6 tadi baru beres pembagian sembako di pasar-pasar, pasar Bogor sama pasar Gembrong Sukasari. Jadi saya mohon maaf karena ya kalau Pak Lurah mungkin sudah bisa pulang, kami belum bisa pulang, masih pakai baju dinas. Dan mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah silaturahmi pada malam hari ini. Dan kami sekali lagi ada tugas dari pimpinan, Pak Wali di tim 1, saya di tim 26. Dan tim 26 ini sebenarnya ada beberapa teman-teman SKPD lain. Yang pertama itu tadi kalau Pak Ketua DKM berkenan dengan nanti akan merenovasi
memperlebar, memperluas korelasinya dengan sekolah satu atap. Tadi bisik-bisik Pak RW, saya hanya tahu sekolah satu atap di Kencana ternyata di dekat Masjid Ar-Royan. Jadi ini sebenarnya kalau ada teman-teman Bapeda, pas sebenarnya masukan ini, usulan secara lisan ini bisa ditangkap oleh Bapeda sebagai bahan masukan pimpinan. Bahwasanya nanti juga akan dilaporkan oleh-oleh dari Ar-Royan apa saja dari masyarakat. Kemudian lain daripada itu ada teman-teman kami juga dari PUPR. Ya, kalau ada jalan rusak, jalan lingkungan rusak, itu juga bisa disampaikan juga sebenarnya ke teman-teman PUPR. Kemudian ada teman-teman dari ASIK, ada teman-teman dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tapi sepertinya karena mungkin mendadak, yang bisa ketua timnya saja. Dan mohon maaf sekali lagi, kenapa RW sama pembawa acara menyampaikan simbolis, ternyata Pak RW juga bisik-bisik. Dananya sudah masuk ke rekening, alhamdulillah. Jadi tidak memberatkan kami yang tugas ke bawah, sudah baru datang, anggarannya sudah masuk. Dan saran kami untuk anggaran tersebut, Pak Ketua DKM, Pak RW, untuk nantinya mengajukan kembali, kalau sudah beres penggunaannya 25 juta, karena bantuannya itu 25 juta. Saya nggak sempat ke kantor membawa kertas yang tulisannya 25 juta. Jadi nanti kalau simbolisnya, mohon maaf sekali lagi, salaman aja. Bahwasanya saya sudah hadir, dana sudah sampai ke rekening DKM. Karena sistemnya sekarang tidak boleh menerima uang cash, harus cashless, harus masuk rekening. Rekeningnya apa? Rekeningnya Bank Jabar. Kenapa Bank Jabar? Ya, penyimpanan segala pendapatan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Bogor adalah di Bank Jabar, Bank Daerah. Jadi saya sarankan nanti kalau sudah dipergunakan dana hibahnya itu dilaporkan secara tertulis, rapi, tertib, supaya penilaiannya memang penilaian dari pemerintah Kota Bogor juga ada tertib administrasi yang dilaksanakan oleh Ketua DKM Ar-Royan. Jadi jangan sampai nanti 25 juta laporannya nggak ada, khawatirnya namanya bantuan hibah itu kan tertulis, tercatat di APBD. Khawatirnya BPK menanyakan, walaupun uang itu sebenarnya sudah dipergunakan, tapi pemerintah pasti juga memberikan learning proses pembelajaran berkenaan apa? Tertib administrasinya. Jadi saya sambut positif lah usulan Ketua DKM, apalagi sebelahnya adalah anak-anak yang akan sekolah satu atap. Ini dalam pembinaan akidah, pembinaan mental spiritual, jelas anak-anak nanti umpama ada pola pendidikan sebelum masuk sekolah yang Islam itu sholat duha dulu, pasti ini akan lebih ramai. Jadi mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan ini juga akan bisa dilakukan oleh DKM berkenaan dengan tertib administrasi. Kedua, Pak RW, Ketua DKM dan tokoh masyarakat, kami hanya menginformasikan bahwasanya di Dinas Perhubungan itu tugas kami adalah di samping di jalan, kami juga berkenaan dengan keselamatan sarana prasarana pengguna jalan. Khususnya apa? Ya, kaca cembung, pita kejut. Kalau pita kejut sebutannya masyarakat umum itu polisi tidur, pita kejut. Seringkali masyarakat membuat polisi tidur itu tidak sesuai aturan. Ya semaulah, pokoknya tinggi. Nah, itu yang bahaya. Kami sudah ada aturan mainnya sesuai peraturan Menhub nomor 18 tahun 2019. Itu jelas termaktub di sana. Jadi kalaupun ada usulan, nanti silakan. Dan tugas kami yang baru di tahun 2021 kemarin baru di Dinas Perhubungan berkenaan dengan APD, alat penerangan jalan. Kalau di Dinas Perhubungan dulu namanya PJU,
penerangan jalan umum. Tapi pas masuk ke kita, istilahnya di Kemenhub adalah APJ, alat penerangan jalan. Ya, bagi yang memang karena ada program Pak Wali yaitu Bogor Jalan, bagi masyarakat yang perlu APD, penerangan jalan, silakan diusulkan, baik melalui Sanemba yang diketahui oleh Pak Lurah ataupun Pak Wali. Tahun ini kita membangun karena dana ini adalah pokok pikiran Dewan. Tahun ini kurang lebih 7.000 tiang listrik untuk penerangan jalan di kampung. Jadi jalan-jalan itu memang benar-benar Bogor-Jalan. Apakah nanti kencana itu masuk, ya datanya ini akan kami buka. Di luar itu juga masyarakat bisa mengusulkan secara mandiri, secara institusi kelembagaan tingkat bawah, silakan. Kalaupun memang ada PJU yang sudah dipasang oleh pemerintah, mati, ya silakan kontak kita, kontak Pak Lurah. Nanti tim kami sudah terbagi menjadi 6 kecamatan. Pasti akan responnya cepat. Oh ini perlu direktur, oh ini perlu alatnya rusak dan sebagainya. Pasti anak-anak kami akan segera menindaklanjuti. Mungkin gambaran kami seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti nama itu dari Pak Ketua DKM dipermudah, diperlancar oleh Allah SWT. Mudah-mudahan masjid ini tidak hanya ramainya hanya Jumat saja, tapi sebenarnya barometernya, kalau dulu kita diskusi, saya sering keliling subuh juga dulu zaman sebelum Pak Wali, Pak Bima, zaman Pak Diani waktu itu keliling subuh keliling. Kalau kita melihat kepadatan umat muslim dilihat dari subuhnya. Kalau subuhnya memang sudah meluber, nah ini barangkali luar biasa. Kalau subuhnya masjidnya gede tapi subuhnya hanya sebaris, nah ini tugas berat bagi kita semua untuk mendakwahkan subuh ini supaya berjamaah. Itu saja harapan kami, yang mudah-mudahan niat kita, niat Bapak Ibu semua, niat saya untuk silaturahmi dapat berfaedah, bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang pas, dan saya mohon maaf tadi agak terlambat karena memang ya demonstrasinya anak-anak bubar itu kurang lebih jam 7 kurang 20. Jadi persuasif sekali memang. Kami mensupport dari kegiatan teman-teman jajaran raya, kepolisian. Kami tidak berdiri di depan, tapi kami berdiri di belakang untuk mengamankan jalurnya. Tadi baru bubar jam 7 kurang 20. Undang-undang mengatakan ya bubarnya harusnya jam 6. Tapi anak-anak biasa, mahasiswa kadang-kala eksistensinya diri, aktualisasinya melalui Untras, unjuk rasa. Pak RW, Pak Ketua DKM, dan tokoh masyarakat, sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih atas sambutannya yang hangat di Kelurahan Kencana. Dan mudah-mudahan sekali lagi pembangunan yang sekolah Sarpa Atap ini juga bisa berjalan lancar, optimal, dan goalnya menciptakan anak-anak kader-kader kita, generasi-generasi muda khususnya di Kencana yang memang pintar, cerdas, dan secara spiritual juga iman takwanya mumpuni. Terima kasih. Bila dikira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Selanjutnya yaitu secara penyerahan secara simbolis, yaitu bantuan dana sebesar 25 juta. Alhamdulillah ya Pak ya, 25 juta sudah masuk ke rekening Masjid Jami Raya. Terima kasih. Kami haturkan kepada Bapak Eko Ketua Kadipsub Kota Bogor atas waktunya, atas silaturahminya, atas nasihatnya, telah menyempatkan berkunjung bersilaturahmi ke Masjid Jami Raya. Walaupun di hari ini adalah sangat padat sekali kegiatannya. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lengkap kalau acara pada malam hari ini
tidak ditutup dengan doa. Maka dari itu untuk melengkapi dan juga supaya mendapatkan naungan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala atas bantuan dana yang sudah diterima di Masjid Jami Ar-Rayyan, mudah-mudahan berkah barokah Masjid Jami Ar-Rayyan semakin makmur ya Pak ya. Maka dari itu untuk waktu doa kami persilakan pada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Taufan Abdul Fatah. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافينا وكريمنا واخينا محمد وسلم وبارك على الصلاه والسلام والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعزك. اللهم انا نسالك ايمانا دائما. اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اشهد ان لا اله الا انت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شفيعنا وحبيبنا وخلنا محمد. اللهم يا الله يا الله berikan maaf ini kami berkumpul dalam rangka silaturahim kami kepilih yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Depok pada Bogor. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua, dan mudah-mudahan Masjid Ar-Rayyan ini sebagai masjid yang memberikan keberkahan untuk masyarakat dan lingkungan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah acara sudah berjalan dengan baik dan lancar. Mari sama-sama kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.